Selamat malam. Selamat malam, berkah dalam. Senang sekali malam ini kita bertemu kembali. Memang sudah kita rencanakan untuk setiap Senin melanjutkan kegiatan kita yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Untuk setiap Senin memang waktunya kita sedikit menyapa saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang berada di rumah gitu. Jadi supaya bisa jalan-jalan dan ketemu yang lain, kita fasilitasi dengan kegiatan semacam ini. Selamat datang dan bergabung dengan kami, umat paroki Krapyak, Ibu Ira, yang dari Bongsari tadi katanya nanti bisa perkenalan sendiri ya Bu ya. Senang sekali juga dan terima kasih sekali malam ini berkenan untuk bergabung dengan kami dan nanti mungkin bisa memberikan 1-2 hal yang mungkin bisa membantu kita untuk lebih percaya diri, lebih bersemangat gitu menghadapi situasi yang sekarang semuanya sedang kita hadapi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang sudah-sudah, acara kita malam ini diawali dengan Romo menyapa dulu sedikit, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan sharing dari kita untuk kita, begitu ya, supaya kita semua juga masing-masing bisa mendapatkan penguatan dari sharing saudara-saudara kita. Kemudian setelah itu nanti minta bantuan Bu Ira untuk memberikan penguatan gitu ya dari sisi psikologis gitu, karena katanya kesehatan fisik itu sangat ditentukan oleh pikiran gitu ya Bu. Jadi mungkin sekedar mengkonsumsi obat-obatan, berjemur gitu, tapi juga ada tambahan lain yang mungkin bisa membantu kita untuk menjadi lebih bersemangat gitu ya. Kemudian setelah itu nanti ada tambahan setelah Bu Ira nanti bisa dilanjutkan dengan penjelasan dari tim kesehatan. Nanti minta tolong Dr. Petris yang akan memberikan penjelasan yang terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh paroki terkait dengan situasi COVID yang mungkin semakin perlu kita waspadai ini ya. Kemudian setelah itu nanti masih ada dimungkinkan untuk sedikit tanya jawab kalau memang ada yang perlu ditanyakan, entah itu ke Romo, entah itu ke Dr. Petris, entah itu ke Bu Ira, atau mungkin di antara kita juga nanti ada yang ingin menjawab pertanyaan teman-teman. Di acara akan kita tutup dengan peneguhan dari Romo, dilanjutkan dengan doa dan berkat. Kita berharap acara bisa selesai sebelum jam 8, karena jam 8 kita punya tradisi untuk doa bersama melalui YouTube, tetapi seandainya nanti memang ada banyak hal yang ingin disampaikan dan ingin kita bagikan, tidak tertutup kemungkinan, nanti kita jam 8 berdoa bersama dulu, kemudian setelah itu nanti sharing-sharingnya bisa kita lanjutkan kembali. Begitu, Bapak dan Ibu. Nah, mungkin kita langsung nyuwun Romo untuk menyapa. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang saya kasih. Ono bocah-bocah ora ta urung ketok ya. Selamat malam dan berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam Romo. Terima kasih yang minggu Senin kemarin sudah berjumpa, kita berjumpa lagi. Yang belum ya ini perjumpaan kita. Terima kasih merespon undangan dari kami, dari tim DPKP khususnya untuk mengadakan jadi jumpa kangen, lalu sekaligus memohon kemurahan Tuhan untuk terutama untuk Pak Ibu Bapak, orang muda, remaja yang barangkali sedang dalam perjuangan pemulihan kesehatan. Jadi kita terus berharap apapun yang dinamika yang terjadi, betapa tidak mudahnya situasi yang ada pada kita. Orang sering mengatakan daripada meratapi kegelapan, nyalakanlah lilin meskipun itu kecil. Nah, yang kita buat adalah itu. Tidak tahu bagaimana dampak dari yang kita buat dengan adanya pertemuan semacam ini bagi saudari-saudara, tetapi kami yakin apapun itu dengan niat baik, cara baik, Tuhan memberikan berkat, maka ini pasti akan memiliki buah khususnya bagi saudara-saudaraku yang sekarang ingin segera dapat pulih seperti sedia kala. Terima kasih disupport oleh apa tadi yang diperkenalkan burung ini Rum Persoy. Saya campur nih ya, nanti akan lihat gitu ya. Terima kasih meluangkan waktu bersama dengan kami untuk memompa energi-energi positif ya bagi saudara-saudara kita ini. Lalu para pamong juga secara khusus diaturi perso dan diundang. Nanti ada beberapa hal yang perlu diinformasikan kaitan dengan Satgas COVID
di Paroki Kerapian. Demikian saja. Terima kasih. Berkah dalam semuanya. Romo agak terputus-putus ya suaranya ya. Oh, tapi tidak apa-apa, masih cukup jelas Romo. Baik, langsung kita lanjutkan saja dengan acara yang berikutnya, yaitu sharing ya. Sharing entah itu dari yang sudah sembuh atau kita sebut sebagai penyintas, atau mungkin yang juga saat ini sedang dalam pergulatan ya, atau perjuangan untuk menghadapi COVID ini. Mungkin Bu Tami bisa menyebutkan Bu, siapa aja nih Bu yang hari ini akan membagikan pengalamannya. Monggo Bu Tami. Oke, malam hari ini kita akan mendengar, lalu nanti dari keluarga Pak Andi Butina, juga nanti kalau hadir, tapi saya kok belum melihat ini keluarga Pak Guntur, tapi misalnya nanti Pak Guntur tidak hadir, tidak apa-apa, boleh kalau Bapak Ibu yang lain yang mau sharing silakan, terutama yang masih berjuang ya, yang masih berjuang berjalan bersama COVID. Saya sebut berjalan bersama COVID karena kita memang harus mulai bisa berdamai dengan COVID. Itu kemudian Romo ini malam hari ini kita akan dibantu nanti sama Bu Elizabeth Indira. Kalau saya biasa menyebutnya Ira, dari tim psikologinya Kebikepan Romo. Jadi kita satu tim di Kebikepan untuk membantu umat-umat yang juga sedang berjuang dalam COVID. Oke Bu El, mungkin bisa dimulai, silakan. Ya, bisa dimulai dari Pak Adi. Pak Adi, di manakah Pak Adi? Supaya bisa saya. Oke. Selamat malam. Selamat malam, berkah dalam Pak Romo dan Bapak Ibu sedoyo. Selamat malam, berkah dalam. Ya, saya sekedar memberikan apa ya, waktu pertama kali saya mengetahui bahwa sudah mulai ada gejala, saya berpikiran langsung memisahkan diri dulu dan bagaimana caranya karena saya tidak tertular. Terus kemudian antigen hasilnya positif, dan PCR dilanjutkan dengan PCR dan hasilnya juga positif dengan CT sekitar 20. Dari sejak itu saya mencoba menghubungi, mengikuti prosedur, ngikutin ke ngabari puskesmas, Labdosari, ternyata ya hanya menerima minta KTP saya sudah, tapi ya tidak ada tindakan apa-apa. Nah, tindak lanjutnya apa? Saya dikasih obat. Tapi Tuhan itu baik. Saya diberi teman-teman yang begitu baik seperti Bu Petris, yang kemudian saya matur sama Bu Petris, sambat, Bu, saya kebaiknya dikasih obat apa ya? Terus beliau meresepkan beberapa obat, waktu itu saya diberi vitamin D 5.000 IU, kemudian saya diparingi juga zinc-nya, terus ada obat antivirusnya, terus saya ngambil, habis itu saya juga ngambil ke beliau, Bu, saya minta foto diresepkan untuk ronsen supaya saya bisa ronsen sendiri, dan saya juga mendapatkan ternyata memang ada kayak ada peradangan di paru sebelah kanan dan sebagainya. Terus sabariki aku karo soponeh, saya akhirnya mencoba menghubungi Elizabeth, saya sowan sendiri ke Elizabeth malam-malam, dan di sana disarankan tambahi antibiotik. Terus ada banyak teman-teman yang menyarankan pakai inilah, pakai itulah, ya semua saya terima, pokoknya saya berusaha nggak enak, ya saya rasakan intinya ke semua gejala dari demam, panas yang dari dalam. Jadi saya kalau di termogan, suhu saya masih mentok di 37, jadi masih kondisi normal. Tapi di dalam tuh panas sekali. Terus kemudian keserang ke syaraf semua linu badan, bahkan nyentuh rambut aja, kepala gini tuh rasanya kayak dicocok semua kulit kepala saya, itu sakit sekali. Tapi saya mencoba mengambil tindakan-tindakan untuk bagaimana supaya caranya ben dadi penak, jari kudu nganggo
pakai uap air yang dikasih minyak kayu putih lah, dikerukukir handuk lah dan sebagainya. Saya melihat itu hanya upaya-upaya, pokoknya begitu nggak nyaman saya minum paracetamol lah dan sebagainya. Tetapi saya melihat bahwasanya itu menguatkan diri saya sendiri. Ini ada upaya untuk ayo boleh piye carane nyaman. Awakku jadi nyaman. Mbuh kuwi mari apa ora wis mbuh. Pokoknya dilakoke kuwi. Tetapi itu menumbuhkan rasa percaya diri di saya bahwasanya walaupun kecil artinya, tapi upaya-upaya itu akhirnya ya nggak tahu ya itu benar atau enggak, saya nggak ngerti secara psikologisnya, tetapi paling tidak itu menumbuhkan semangat untuk iya jadi ada kemauan untuk sembuh, ada kemauan untuk sembuh, dan itu akhirnya sekarang saya sudah PCR 3 kali akhirnya, dan kondisi saat ini terakhir PCR saya masih positif, tetapi badan saya rasanya justru lebih seger daripada sebelum kena COVID yang saya rasakan sekarang. Jadi apa namanya, kembali kepada semangat ya Bapak Ibu, semangat untuk pokoknya mau keluar dari rasa ini yo dede dan sebagainya ya saya jalani semua, tetapi kembali lagi pada banyak juga yang mendoakan, banyak juga teman-teman yang baik. Yang jelas saya berada di lingkungan yang baik, maksudnya di keluarga. Mas Beni sama Mbak Ut itu ya sudah kayak ya yang saya berdua lah, itu beliau berdua itu Romo Sunar juga teman-teman yang lain lah yang ikut mendoakan, itu yang membuat menjadi saya bersemangat bahwasanya saya harus sembuh. Saya juga dalam kondisi seperti sekarang ini, ekonomi juga bisnis pekerjaan saya juga sedang tidak baik. Jadi apa namanya, saya juga dituntut harus segera recovery ini kalau bisa, supaya ini bisa segera beres semua juga, untuk membuat kondisi juga menjadi baik. Ya itu yang saya alami. Saya bersyukurnya saat ini badan saya baik, positif. Ayo Bapak Ibu semua yang apa namanya, saya juga belum tahu nih caranya gimana, nanti takutnya kalau PCR lagi metu duit larang meneh, isi positif meneh, engko malah nggarai tambahan. Tapi saya juga bingung juga karena saya harus menjaga supaya, karena saya isoman di rumah, supaya saya tidak nulari istri dan anak-anak saya. Kebetulan istri dan anak saya semuanya negatif PCR mereka dan hasilnya negatif. Tapi ya itu tadi Bapak Ibu tetap berserah, mohon kemurahan, tapi tetap mengupayakan yang terbaik buat diri sendiri. Yang itu menurut saya yang membuat saya menjadi imun saya juga jadi naik. Yo orang kita gedok-gedok apa timus ini digedok-gedok ya dilakoni, blonyoan minyak kayu putih lah dan sebagainya, pakai uap air panas dan sebagainya saya lakoni. Di samping yang nggak kurang-kurang istri dan anak-anak saya menyemangati dengan yo nyepake yo beno karo apa namanya ini supaya saya bisa juga jogo tonggo di sekitar saya, apa di RT saya itu berjalan semuanya, juga mereka menyediakan makan lah dan menyediakan apa teman-teman apa lingkungan juga berbuat banyak untuk saya, dan itu saya mencoba mencecapi itu sebagai perhatian dan cinta, dan itu yang membuat saya, itu yang salah satu yang menguatkan saya untuk saya harus sembuh, disadari. Jadi mencoba menyadari itu, mencoba memaknai itu, bahwa itu ada cinta yang begitu besar, yang akan menyembuhkan saya. Itu yang saya rasakan. Terima kasih sekali Bu Petris, terutama yang apa namanya Pak Handoko juga, yang kadang-kadang saya kalau kadang-kadang di tengah kesibukan panjenengan saya kadang-kadang kirim, Pak PCR saya kayak gini, Pak kondisi saya kayak gini. Apa namanya? Ya bahwa sekarang saya ini sudah 14 hari, sudah lewat 15 hari, dan ini saya bisa saya sempat telepon juga dengan Elizabeth dan bilang, ya boleh, tapi kalau jangan makan bersama dulu ya, pakai masker,
jangan makan bersama karena kalau buka di meja makan jaraknya mungkin nggak sampai 1,5 meter atau 1 meter, buka masker pada waktu itu, dan itu daripada membahayakan, dan itu pun oke, saya nggak ada masalah. Yang jelas saya pengen tetap sembuh, dan di tengah berita-berita kanan kiri yang ya ada yang negatif, ada yang positif dan sebagainya. Yang penting itu saya kembalikan lagi bahwa ada banyak cinta yang mendukung saya untuk saya sembuh. Itu yang membuat saya menjadi bersemangat untuk sembuh. Obat itu loh, vitamin sama suplemen itu ada 12 atau 15 biji. Istilahnya kasarannya ya tak untal kabeh wis piye carane. Ada yang bilang ivermectin itu jangan dulu, itu enggak benar dan sebagainya. Aku dibelikan oleh sahabat saya. Ya tak ombe, sembuh piye carane. Sebagai setidaknya itu yang itu masih pro kontra dan sebagainya, bos. Pokoknya aku ya puji Tuhan. Jujur saya gregel ya nih ya. Saya gregel saya diparingi istri dan anak-anak yang mensupport saya, mencintai saya. Saya juga disupport oleh banyak teman yang memberikan perhatian, mendoakan saya. Itu saja dari saya. Matur nuwun sangat. Matur nuwun Pak Adi, inspirasinya Pak Adi mendapatkan kekuatan dari dukungan, perhatian dan cinta orang-orang yang ada di sekitarnya. Nanti Mbak Ira bisa mengulas sedikit ini. Baik, matur nuwun kembali dan segera bisa beraktivitas untuk semuanya. Salam untuk keluarga. Matur nuwun. Yang berikutnya siapa Bu Utami? Tadi keluarga Bu Tina ya? Pakai nama siapa ya? Tina. Retmi kalau nggak salah ya. Bu Tina. Sebentar, monggo. Pak Tina atau Bu Tina? Retmi Lot 9. Tante Yusuf di balik layar kan Tante Yusuf. Suaranya masih hilang. Suaranya di unmute dulu. Dan juga persembahan kasih. Ya, moga Bu Tina. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya Tina, ini Bapak Eka Andi, suami saya tercinta. Saya mau cerita, kemarin pas lagi kami sekeluarga, awalnya saya sendiri, awalnya saya kok flu, batuk, terus tidak bisa membau. Nah, terus saya inisiatif untuk ke puskesmas. Nah, setelah itu saya dinyatakan positif. Saya nangis, saya sedih di situ. Kalau saya sakit, anak-anak saya gimana gitu. Terus, Bu, karena Ibu juga Ibu positif, Ibu kesini sama siapa? Sama Bapak gitu. Terus Bapak suruh kesini sekalian di swab dan ternyata kami positif. Nah, saya tanya besok, nah, Bu gitu, besok aja, besok harinya anak-anak di swab dan 3 positif, 1 anak saya yang paling kecil itu malah negatif. Yang saya bingung begitu saya positif dan saya tahu positif, saya besok gimana? Kami harus isolasi mandiri. Terus terang saya tidak punya persiapan untuk melewati 2 minggu ke depan dengan persiapan sembako yang mencukupi begitu. Terus selanjutnya saya bilang ke Pak RT, ke Bu RT, kalau kami positif. Dan akhirnya saya matur juga di situ,
Kalau kami positif, saya suruh isolasi mandiri, terus terang saya bingung, saya nggak punya persiapan segala macam begitu. Kira gimana ya besok piye anak-anakku mangan opo begitu ya. Nah, terus ternyata luar biasanya setelah kami isolasi mandiri, jogo tonggonya benar-benar jalan seperti yang diceritakan Pak Adi. Jogo tonggonya di sini jalan, dan saya juga ditelepon dari pihak gereja, Pak Lukas apa Pak Andreas ya, saya lupa. Apa Bu yang bisa kami bantu untuk keluarga Ibu gitu. Saya bilang saya butuh masker, saya butuh apa ya, tisu sama enggak, apa namanya, masker, tisu, sama terus terang karena kita kan, saya terutama saya tuh kayak lemes, nggak bisa untuk masak ya, saya matur untuknya saya nggak bisa masak, jadi kalau misalnya berkenan ada yang ngirimi saya makan lauknya aja, tapi nasi saya bikin gitu. Dan dari pihak lingkungan Bartolomeus itu kami dikirimi setiap harinya. Apa yang kami rasakan, apa yang kami ini ya, ketakutan kami itu saat kami mau menjalani isolasi itu ternyata Tuhan kasih, ini ibarat bagi saya kan cobaan, tetapi Tuhan kasih jalan. Tuhan kasih orang-orang, kirim orang-orang yang sayang, yang luar biasa kepada kami. Setiap hari kami dikirimi makanan. Ada tetangga juga yang setiap hari pasti pagi itu sudah ngirimi makanan. Ada yang ngirimi buah, ada yang bahkan dari pelanggan saya pijet itu begitu tahu saya isolasi mandiri, beliaunya langsung ngirim apa namanya, tegan hijau, ada yang ngirim madu sama minyak kayu putih. Saya ada yang ngirimi madu lagi, ada yang ngirimi vitamin dari pelanggannya. Saya sampai gini, ini tangan Tuhan begitu luar biasa bekerja buat kami, sehingga kami tidak kekurangan. Ketakutan kami yang kemarin kita ternyata Tuhan izinkan untuk membuka hati beberapa banyak customer dan teman-teman kami dan orang-orang di sekeliling kami, sehingga banyak kasih yang kami terima, dan itu luar biasa. Tuhan gerakkan semua orang itu sedemikian rupa, dan itulah luar biasanya Tuhan campur tangan. Begitu yang bisa saya sharingkan, dan ini puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih di lingkungan Bartolomeus dan semua yang sudah memberikan support selama kami isoman. Puji Tuhan, tanggal 30 kami sudah selesai. Saat ini kami sudah sehat. Dan saya berani setelah lagi, dan suami biar lebih fit lagi. Itu kami. Terima kasih. Tina dan Pak Eka Andi, ya? Yeah. Bu Ira memang begitu ya, Bu Ira. Ketika orang pertama kali terkonfirmasi positif itu yang dirasakan pertama kali adalah ketakutan untuk isoman gitu. Nanti piye aku sama siapa dan lain-lain, piye anakku dan seterusnya gitu. Tapi ternyata keluarga Bu Tina dan Pak Eka Andi
menemukan kemurahan Tuhan ya melalui orang-orang yang ternyata begitu memberikan perhatian sehingga mereka akhirnya bisa menyelesaikan isoman selama 14 hari. Selamat beraktivitas kembali Pak Eka Andi dan Bu Tina. Moga-moga keluarga semuanya tetap sehat. Oke, Bu El. Ya, ye. Bu El, yang luar biasanya dari keluarga Pak Andi dan Bu Tina ini, mereka selesai isoman, ternyata kan yang diterima kan melimpah. Yang diterima dari sekitar, kasih yang diterima dari sekitar kan melimpah. Mereka tidak ngekapi sendiri, tapi berbagi dengan tetangga yang membutuhkan, yang saat itu berkekurangan. Ini luar biasanya ya. Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan sekitar yang juga berkekurangan. Luar biasa Pak Andi dan Bu Tina. Itu membagikan ya. Kemurahan Tuhan ya, sudah menerima kemurahan Tuhan kemudian meneruskannya kepada orang lain yang juga sama gitu, luar biasa. Betul. J, matur nuwun. Bu, suaranya belum ada Bu Tina? Ada yang hentikan. Ada yang masih mau disampaikan suaranya di J? Kayak yang tadi ini tuh Bu, tadi itu kan begitu ada teman sekolahan, teman dari gereja di teman sekolahan di Kanisius, beliaunya juga kan dia kan juga tahu kalau saya habis isoman. Kok tanya-tanya ini ada apa gitu. Mam, gejalanya apa, bla bla bla, kayaknya ini naga-naganya dia juga positif tapi belum semua itu gitu. Terus kan tanya, Mam, aku takut suamiku tetap kerja padahal dia masih panas dingin segala macem. Terus ya kita semangatin, Mam, kan dia nangis gitu, Mam, gak usah sedih, kita tuh percaya Tuhan pasti menggerakkan hati. Nantinya kalau misalnya kamu benar-benar isoman, nggak usah takut. Lah aku nanti piye tetangga kanan kiriku nuwun sewu kayaknya kurang begitu baiklah gitu. Terus saya gini, Mam, kita kan Tuhan Yesus. Aku wis mengalami sendiri. Aku kemarin aku nggak punya apa-apa dan Tuhan limpahkan semua di depan saya ini. Ada beras, ada sembako segitu banyak. Tak cerita ini begitu. Terus tadi saya nanya, wis kamu kan sakit, kamu nggak usah pergi-pergi, kamu nggak usah keluar dulu. Hari ini apa yang kamu butuhkan? Saya tanya gitu kan. Hari ini saya yang dibutuhkan apa? Terus dia bilang, aku urung beli sayuran sing masak engko sorenya, kata dia gitu. Terus saya langsung, ya udah nanti maunya apa tak tanyain gitu. Wis sembarang wis mbok beli ke apa. Terus tadi karena saya udah agak kesorean tetap sayur-sayur saya belikan. Karena saya mau ke ATM, ternyata di ATM itu saya cerita juga ada customer yang karena ngerti kami masih isoman, saya ditransfer 250, itu puji Tuhan saya dikasih customer yang luar biasa. Saya ambil ke ATM tadi. Saya ambil ke ATM, saya belanjakan, terus saya gini, Mam, karena wis sore kamu kan nggak sempat untuk masak lagi. Saya belikan Kentucky ya sing gampang dan praktis saya gitu kan. Saya belikan, saya antarkan dianya gitu. Dia lihat kita itu kayak kembeng-kembeng apa ya, seneng piye gitu ya Bu. Terus saya itu ya ampun itu dikit saya bisa melihat dia ada kebahagiaan dan dia WA, Mam, aku wis lego bisa cerita sama kamu, setidaknya aku meringankan bebanku yang menyesakkan katanya gitu. Ya Mam, pokoknya kalau ada mau cerita apa-apa cerita aja ke saya walaupun mungkin hanya bisa menjadi pendengar yang baik gitu ya Bu ya. Kayak gitu. Sampun Bu. Gitu aja. Terima kasih nggih. Terima kasih dan ceritanya yang luar biasa. Semoga bisa menyemangati juga yang lain, nggak perlu khawatir ya, Tuhan itu baik gitu, pasti akan mengirimkan apa yang kita butuhkan kalau kita tuh yakin dan percaya gitu ya Bu. Walaupun nggak seberapa ya Bu, tapi mungkin berarti banget buat yang lagi isoman benar-benar. Gitu. J, matur nuwun sekali lagi. Bu Tami, masih adakah lagi yang ingin mau untuk berbagi Bu Tami? Oke, sepertinya Pak Guntur tidak hadir. Moga Bapak Ibu yang mau
atau yang masih mengalami pergulatan, mungkin masih merasa badannya tidak enak, silakan kalau mau sharing 1 atau 2 orang saja, monggo. Atau mungkin kita ke Bu Mbak Ira dulu. Nanti setelah itu kalau masih ada yang mau tanya atau cerita, kita persilahkan. Begitu, J? J? Ya. Oke, baik, silakan. Bapak dan Ibu Ya. bisa disimpan dulu ya ceritanya, atau mungkin mau ada yang didengarkan dulu peneguhan dari Mbak Ira sudah ada di sini. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan penjelasan dari Dr. Petris. Setelah itu nanti kita buka untuk sharing kembali dan mungkin ada yang perlu kita lakukan tanya jawab, begitu, J? Mbak Ira, monggo. Ya, baik, terima kasih Kak Elisa. Ya, terima kasih sama-sama. Tadi saya bilang dulu ya. Saya suruh kakak kali. Ya, selamat malam Romo Suna, salam kenal. Ya, terima kasih juga untuk Pak Adi, juga Bu Tina dan Pak Eka yang sudah men-sharingkan pengalamannya, dan itu sangat menguatkan kita semua. Saya pun juga merasa dikuatkan dari sharing pengalaman Pak Adi, Bu Tina, Pak Eka, dan kita pun juga saya dari Paroki Bongsari. Kayaknya kita berbeda belahan dunia ya, di background di belakang saya kayaknya masih terang loh, belum malam. Ya, baik. Nama saya Elizabeth Indira, tetapi biasa dipanggil dengan Ira. Tadi Bu Tami sudah menyampaikan ya, Bu Tami ini teman kakak saya, sahabat kakak saya. Namanya juga Tina juga loh, Bu. Namanya sama, kakak saya juga namanya Tina. Ya, baik, saya mohon izin untuk share screen ya. Oh, saya belum jadi host. Oh ya, baiklah. Mungkin bisa perkenalan dulu. Oke, baik. Nama saya sebenarnya cukup panjang, Elizabeth Wahyu Margaret Indira, biasa dipanggil Ira. Aktivitas saya sehari-hari, saya seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Saya punya lembaga psikologi, ada lembaga pendidikan juga, mulai dari PAUD, Care, kemudian PKBM, itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Kejar Paket gitu ya. Kemudian saya juga mengisi rubrik konsultasi anak di psikologi anak. Saya juga mengelola tempat terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, namanya Talenta. Jadi Semarang Barat juga Talenta. Saya tergabung di tim psikologi Kevikepan bersama Bu Utami dan Pak Beni, Kak Utami dan Kak Beni, kakak saya juga ini. Ya, bersama Romo Sudi dan tim. Kemarin kayaknya Mbak Anas yang mengisi ya, Mbak Anas. Nah, ini. Oke, sudah mulai bisa siap. Kelihatan ya di layar? Muncul. Oke. Tambon, ya. Ya. Baik, sebentar saya besarkan dulu. Baik, jadi malam hari ini Romo Sunar dan Bapak Ibu sekalian, saya akan membawakan topik tentang bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan psikis kita di masa pandemi ini. Ya, karena psikis itu mempengaruhi fisik kita, saling terkait ya. Kalau kita sakit fisik pun psikis kita juga biasanya akan takut, cemas gitu. Dan psikis pun ketika kita dipenuhi pikiran kita dengan ketakutan-ketakutan, itu juga dapat berdampak pada tubuh kita, pada fisik kita. Jadi saling terkait. Tapi pada malam hari ini saya akan lebih memfokuskan pada kesehatan psikis. Nanti kalau Bu Petris, Dr. Petris akan secara fisiknya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, akui bahwa realita di masa pandemi itu banyak sekali perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mulai dari gaya hidup, pekerjaan, cara kita beribadah, keuangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kalau kita berbicara tentang gaya hidup, yang tadinya mungkin hobinya ngumpul di kafe ya, atau di warung sotonya Kak Beni gitu. Tetapi karena masa pandemi ini akhirnya mau tidak mau kita lebih banyak aktivitasnya di dalam rumah. Yang tadinya bekerja ada yang terdampak, ada yang kena PHK, ada yang bekerjanya kemudian sistemnya menjadi shift-shiftan, atau ada pula yang mengalami
misalnya saya kan mengelola sekolah. Saya pun juga mengalami yang tadinya murid itu sekian, ya waktu itu 80-an gitu yang di Puspowarno, karena pandemi ini 50% itu berkurang. Karena kan kalau PAUD itu orang tua masih ragu-ragu untuk menyekolahkan PAUD, karena PAUD itu kan bukan pendidikan yang, kalau TK-nya sih formal ya, tapi kelompok bermain kan non formal. Tetapi bukan yang wajib belajar. Berbeda dengan kalau sekolah SD ke atas. SD ke atas itu kan wajib belajar. Jadi meskipun pandemi, mau sekolahnya online, orang tua pasti akan mendaftarkan anaknya. Berbeda ketika anak-anak di usia dini. Orang juga aku bayar SPP ya. Toh yang ngajari juga aku. Jadi di tahun pertama itu kami mengalami penurunan siswa, tapi puji Tuhan tahun ini sudah mulai kepercayaan orang tua mulai muncul, mulai memberanikan diri untuk mendaftarkan anaknya sekolah. Terapi pun demikian Bapak Ibu. Di awal pandemi itu kami sempat meliburkan terapi, kemudian ini juga fase yang tahap kedua ini PPKM itu juga banyak orang tua yang akhirnya hampir separuh kami terapi itu cuti. Dapat terbayang ya, pemasukan berkurang sedangkan saya harus menggaji sekian banyak guru gitu. Dan itu pekerjaan kita yang tadinya bekerja di kantor harus bekerja dari rumah, WFH. Kemudian cara kita beribadah, kalau dulu kita setiap minggu gitu ya kita ke gereja, tetapi sekarang harus online dari live streaming ya, misalnya live streaming. Kemudian dari sisi keuangan jelas ya, banyak sekali akhirnya pendapatan kita ini akhirnya berkurang karena pandemi ini. Tetapi ada juga malah justru yang pandemi ini menjadi momentum bagi seseorang untuk dia menemukan ide-ide baru. Syukur Tuhan memberi kita anugerah, memberi kita kemampuan berpikir kreatif gitu yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan lainnya. Nah, kadang ketika dalam kondisi terdesak ini, the power of kepepet ini membuat kita justru muncul ide-ide kreatifnya. Tuh, misalnya kita jualan online, atau kita punya kemampuan yang dapat kita kembangkan, misalnya ya tadi ya Bu Tina mungkin punya kemampuan memijat, akhirnya wah sekarang sudah nggak ada aplikasi pijat online, nah akhirnya langganan malah justru banyak itu tanpa ada potongan ya Bu Tina ya. Kalau nggak ikut aplikasi nggak ada potongan, malah ada rasa persaudaraan, bahkan ketika Bu Tina sedang mengalami keterpurukan, itu langganan-langganan banyak yang support, yang membantu. Dan itu di luar dugaan kita. Ya. Karena apa? Karena selama ini Bu Tina menabur hal-hal kebaikan, keramah tamahan, memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga orang percaya dan lebih pada ini ya, rasa kekeluargaan. Kemudian kesehatan, Bapak Ibu, di sini, apakah di sini ada yang masih isolasi mandiri selain Pak Adi ya? Pak Adi tadi masih isolasi juga ya. Ada yang lain masih isolasi? Sepertinya masih banyak, Mbak. Oh, masih banyak. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu. Dari sisi kesehatan itu jelas kita mesti sekarang harus lebih waspada. Apalagi masa-masa ini. Nah, saya juga punya pengalaman Bapak Ibu dan Romo. Kemarin itu saya juga dari 28 guru yang bekerja di tempat kami, itu ada 7 orang yang positif. Jadi awalnya ketika ada yang bilang, oh saya kok gak enak badan, dan itu kok berurutan gitu. Akhirnya saya minta untuk swab, ada yang di puskesmas, ada yang di poliklinik, dan beberapa dari 28 itu 7 orang dinyatakan positif. Dan reaksi awal ketika seseorang itu tahu bahwa dirinya positif, atau ketika keluarga atau orang terdekat mengetahui bahwa ada yang positif, itu pasti kaget dan ada rasa cemas. Saya pun begitu. Ketika itu saya masih di Talenta, saya sedang selesai melakukan psikotes untuk anak-anak. Kemudian ada 2 guru saya yang datang, Mas. Saya tanya, kenapa menangis itu? Oh, Miss, yang Miss ini hasilnya positif. Mereka nangis. Gitu. Terus saya bilang, tenang. Kalau mendengar sesuatu, kalau kamu mengalami sesuatu, pertama yang kamu harus lakukan adalah tenang. Terus akhirnya kita harus support mereka yang memang dinyatakan positif, tapi tolong kalian tenang dulu. Nah, akhirnya mereka sudah menenangkan diri, terus saya minta untuk semuanya swab, dan saya bersyukur salah satu yang ketika itu sedang hamil, dia negatif gitu. Dan sebagai seorang pimpinan, saya juga harus menyiapkan, karena mereka kan kebanyakan anak kos ya, jadi saya menyiapkan, ini gimana ya, nyari tempat isolasi juga sudah penuh, di rumah dinas sudah tidak memungkinkan.
Kemudian saya dan suami mencari sampai malam tempat untuk isolasi, akhirnya dapat. Waktu itu kami menyiapkan untuk 1 bulan, tetapi kami bersyukur bahwa 2 minggu itu mereka lewati dan semuanya sudah negatif gitu. Dan yang lebih mengagetkan, kalau mereka kan masih muda-muda dan semuanya sudah divaksin, jadi gejalanya itu sangat ringan kayak orang flu biasa gitu. Terus, nah saya bersyukur kalau teman-teman kan kita di sini kan ada ya Jogo Tonggo. Nah kami waktu itu tim buat namanya Jogo Konco. Ya, ada Jogo Tonggo, ada Jogo Konco. Jadi kita saling support. Jadi gantian kayak tadi yang dialami Pak Adi, Bu Tina dan Pak Eka itu, dan teman-teman Malaysia juga merasakan ya bahwa ya hal baik loh yang akhirnya kita sadari gitu. Yang kita tadinya merasa hidup sendiri, ternyata kita tahu bahwa di sekitar kita banyak cinta bertebaran yang ada di sekeliling kita. Yang tadinya kita merasa ketakutan, ternyata takut nanti gimana makanya dan sebagainya, Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Nah kami pun merasakan seperti itu. Kekuatan, kebersamaan, rasa persaudaraan itu membuat kami akhirnya Jogo Konco ini, ya kami support makanan ke mereka, kemudian vitamin, obat-obatan, suplemen, madu, apapun lah. Kemudian pokoknya sama, tadi Pak Adi cerita, kalau dia bilang begini, wah kasih ini, ada yang bilang, wah kasih ini. Sama Pak, kami juga seperti itu, ketika ada info apapun, degan hijau segala macam, udah kami kasih gitu. Jadi kami merasakan ada kekuatan kebersamaan. Gitu. Jadi pandemi ini ternyata ya kita semakin diajarin bahwa cinta kasih, perhatian itu sangat menguatkan kita, apalagi yang saat itu teman-teman yang sedang isolasi mandiri, gitu ya. Dan saya tuh sering video call ke mereka gitu. Hai Miss, lagi ngapain itu? Woi, ini lagi nonton, bersukacita lah, kamu harus happy ya. Anggap aja kamu lagi live in, lagi berlibur gitu. Jadi lagi nonton drakor. Kamu sukanya apa? Wah, dengerin K-pop ya, anak-anak kan masih gitu lah. Ya jadi mereka ketawa-ketawa gitu. Pokoknya dibawa happy aja gitu. Jadi anggap aja kalau kalian itu lagi berlibur gitu ya. Nah, kemudian yang lebih mengagetkan adalah ketika itu adalah kedua orang tua kami. Jadi mertua saya, ayah dan ibu itu juga ternyata dinyatakan positif. Dan itu yang membuat kami kaget gitu, lebih kaget lagi. Jadi saat kami harus mengurusi teman-teman yang Islam, kami juga harus mengurusi orang tua kami gitu. Dan kalau ibu itu bergejala hanya 2 hari. Kenapa? Setelah itu ayah yang bergejala dan kami ya kayak tadi Pak Adi cerita punya ada semangat itu membangkitkan kita untuk sehat gitu. Sama ibu mertua saya juga begitu. Padahal mereka tuh usianya sudah 74 tahun ya. Padahal biasanya kalau pergi kemana-mana ayah mertua saya itu yang nyetir, dan kalau kemana-mana tuh ayah yang menuntun ibu gitu loh. Ayah menuntun ibu kemana-mana digandeng gitu. Ibu yang sudah jalannya udah unuk-unuk gitu ya, ayah yang masih nyetir kemana-mana, masih gandeng segala macam. Tetapi dalam kondisi kemarin ketika mereka berdua sakit, itu ternyata ibu itu sembuh karena pengen merawat ayah gitu. Jadi semangat itu membangkitkan kekuatan, memberikan kesembuhan gitu. Dan kami juga mengalami waktu itu ayah ada titik kritis, jadi diare, muntah, nggak mau makan, lemes, terus saya itu ngasih minum obat dan madu itu duduk itu udah miring-miring begini Bapak Ibu. Jadi Romo waktu itu juga miring ayah saya udah miring-miring gini, minum itu air sudah netes semua, tumpah gitu. Kemudian kami bawa ke Elizabeth, di Elizabeth sudah full, kemudian kami bawa ke Panti Wilasa itu juga sudah full, itu padahal ngantri dari pagi sampai malam. Terus akhirnya kami bawa pulang, kami coba rawat sendiri di rumah. Kemudian karena kondisinya sudah semakin drop, akhirnya ada yang menyarankan di Karyadi aja, kalau di rumah sakit negeri pasti diterima gitu. Nah akhirnya kami bawa ke Karyadi, 3 hari di IGD. Nah kalau di IGD itu kan masih dapat ditungguin ya, masih kita dapat kontrol untuk makannya, disuapin, ya kemudian diinfus pakai bantuan pernapasan, oksigen dan sebagainya. Di satu titik kami merasa bahwa kami juga lelah, harus mengurus 7 orang dan ada kedua orang tua kami, kemudian masih harus bekerja, masih harus mengurus
ada anak-anak juga di rumah, jadi kami itu kalau ganti baju itu sehari bisa 7-10 kali, karena begitu keluar langsung dicuci bajunya, mandi dan sebagainya. Kemudian pada satu titik ayah itu dalam kondisi kritis, kemudian kami bingung nih gimana siapa yang menggantian. Ketika kami berharap pada manusia, kami telepon ke saudara, tolong ada yang dapat bantu nggak gantiin untuk menjaga dan sebagainya. Tetapi karena tahu kondisi mereka sakitnya apa, kan menolak semua. Dan di saat kondisi-kondisi kritis seperti itu, kami berdoa. Tuhan tolong, kami rasanya kayaknya sudah, wah, kami juga lelah gitu. Terus tapi tidak ada orang lain yang menggantikan. Dan Tuhan ternyata tidak berapa lama kemudian itu ada orang yang telepon, teman gereja yang mengatakan bahwa, oh, saya siap membantu gitu, saya siap bantu, saya siap menggantikan menjaga gitu di Karyadi. Dan akhirnya Mbak ini bantu kami untuk menjaga ayah di rumah sakit. Tidak hanya bantu untuk memotivasi ayah, ayo Bapak makan, gitu segala macam, tetapi didoakan, kemudian disetelkan dari HP gitu ya, lagu-lagu pujian, dan yang kami itu kadang ya gergel juga ya, ini bukan saudara, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan gerakkan. Nah, di sini kami belajar bahwa janganlah kita berharap pada manusia, karena kalau kita berharap pada manusia, ketika tidak terpenuhi, kita akan kecewa. Tetapi kita tuh seringkali lupa, kalau kita dalam masalah itu kita larinya ke orang, ke sana kemari, minta tolong orang. Padahal kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, pengalaman tadi Bu Tina juga dengan doa, ternyata Tuhan menggerakkan. Nah, sama ketika kami benar-benar sudah menyerah dan kami kecewa ketika berharap pada manusia, maka Tuhan mengingatkan saya dan suami bahwa berharaplah yang pertama adalah justru pada Tuhan. Ketika kita ada masalah, pertama kali yang kita cari adalah Tuhan dulu. Gitu. Dan ternyata Tuhan menggerakkan orang-orang yang di luar apa yang kami pikirkan selama ini, di luar orang yang kami harapkan selama ini. Gitu. Dan suami saya juga cerita bahwa Mbak itu tidak hanya mendoakan ayah kami, tetapi orang-orang yang ada di sekitar di ruang IGD itu, dia doakan. Sampai kami waktu itu bilang, Mbak, jangan Mbak, nanti kalau tersinggung atau gimana, kan dia bilang, saya boleh nggak mendoakan Bapak, tapi saya Nasrani. Nah, orang dalam kondisi sakit mungkin ya, oh iya mau aja gitu kan. Ya dia doakan tuh. Kemudian kami juga ingetin, Mbak, prokes loh Mbak, itu mereka semua COVID gitu. Ya, tetapi puji Tuhan semuanya negatif gitu ya. Kami, saya, suami, dan Mbak Kris yang membantu menjaga juga negatif sampai saat ini. Dan di situ kami belajar, ya Tuhan, dalam kondisi kesulitan atau dalam kondisi apapun, kita seringkali lupa bahwa yang pertama harus kita temui itu sebenarnya adalah Tuhan. Tempat kita meminta, tempat kita berseru, itu Tuhan. Dan mujizat itu masih ada sampai sekarang. Kita harus punya iman, mujizat itu pasti ada. Tuhan tolong. Dan kami 3 hari di IGD, kemudian ayah dapat kamar di ruang isolasi, ruang khusus. Tetapi kalau di isolasi kan nggak boleh ditungguin. Dan ketika kami video call dengan ayah kami, ayah itu nangis, sering nangis. Karena kan mereka nggak tahu kalau mereka sebenarnya positif. Memang sengaja kami tidak menyampaikan karena kami khawatir kalau nanti secara psikisnya mereka ngedrop gitu. Meskipun mereka semua sudah divaksin gitu. Dan akhirnya ketika di ruang isolasi, ketika video call nangis, minta pulang dan sebagainya, ngomong aku kok disiksa di sini, nggak ada yang tengok aku, nggak ada yang nemani aku. Akhirnya kami berdoa lagi, kami berdoa, Tuhan apa yang harus kami lakukan? Apakah tetap membiarkan ayah di Karyadi atau kami bawa pulang, kami rawat sendiri? Nah, setelah kami berdoa, akhirnya kami mantapkan hati untuk membawa pulang. Itu harus tanda tangan Bapak Ibu, harus tanda tangan pernyataan di gagal nafas apa segala macam, itu di luar tanggung jawab rumah sakit karena kondisi pasien masih belum sembuh, kita udah paksa pulang gitu loh. Jadi kita harus tanda tangan itu. Dan ketika keluar dari rumah sakit itu, kalau biasa keluar kan dari ruang pintu depan ya, kalau sudah sembuh di pintu depan. Tapi karena ini udah bisa di ruang isolasi, itu kami harus melewati samping kamar mayat itu pintunya. Jadi cukup membuat kami gentar juga gitu. Tapi ya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Dan akhirnya kami bawa pulang, kami rawat.
itu kami bingung lagi, ini siapa nanti yang akan membantu merawat. Dan Tuhan kirimkan lagi orang yang menolong kami, yang dia sudah terbiasa merawat orang sakit dan tahu kondisi kedua orang tua kami. Dia siap, orang ini menjaga dengan luar biasa, membantu kami. Dan ternyata di masa-masa sulit kami ini banyak hal yang kami dapat pelajari, itu bahwa berserahlah pada Tuhan, mintalah sama Tuhan. Jangan berharap pada manusia, nanti kamu akan kecewa. Tetapi ketika berharap pada Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih daripada yang kita pikirkan. Jadi, dan COVID itu bukan aib. Jadi ketika kita, misalnya kita kena, atau ada anggota keluarga, teman kita yang kena, itu bukan aib. Ya, tetapi justru ya kita bersyukur ya kita punya cinta kasih. Orang Indonesia juga terkenal dengan namanya gotong royong, itu menguatkan kita. Dan ternyata ketika sudah melewati itu, kita dapat melihat, wah, setelah ada pelang yang indah. Meskipun di awal saya juga khawatir ketika, waduh nanti kalau teman-teman pada ketahuan nih, ada yang positif dan sebagainya, nanti gimana ya. Tetapi ketika sudah mereka melewati ini semua, saya sampaikan begini, Tuhan punya rencana, kenapa kok kita, sebagian dari kita ada yang positif. Saya bilang bahwa ternyata vaksin itu tidak menjamin bahwa kita tidak akan kena COVID loh. Gitu. Tapi seperti kita tuh pakai payung. Kita pakai payung. Kalau di vaksin itu kita ibarat kita pakai payung, itu paling kita nggak basah kuyup, tapi ya kecipratan dikit-dikit aja. Sama kalau kita sudah vaksin, itu ada kemungkinan kita kena COVID gitu. Tetapi ketika kita kena pun itu tidak akan parah. Nanti mungkin Dokter Petrus akan lebih banyak detail menjelaskan ini ya gitu. Tetapi ya kita harus tetap jaga prokes kita, tetap harus lebih ketat lagi. Dan saya bilang jadilah pembawa sukacita buat semuanya. Beri harapan pada mereka yang saat ini sedang isolasi mandiri. Gitu. Saya sampaikan bahwa berita-berita itu selalu yang disampaikan adalah hal, wah penderita COVID menanjak, ini puncaknya dan sebagainya. Yang meninggal sekian, wah ini wah, luar biasa ya berita-berita seperti itu di media sosial, media massa, itu kan memang bad news is good news. Kalau berita yang diberitakan tuh yang hal-hal yang buruk itu seolah wah ratingnya naik, nanti yang baca, yang cari akan lebih banyak gitu. Jadi saya ketika dalam kondisi seperti itu saya bilang saat ini pun saya sangat selektif dalam membaca berita. Kalau sekiranya berita-berita membuat pikiran saya menjadi khawatir, cemas, saya nggak akan baca. Berita tentang pasien COVID meningkat, yang meninggal bla bla, saya nggak akan baca. Saya lebih pasti buat saya gembira gitu ya. Kayak kemarin suami saya itu malam-malam gitu di depan laptop itu ketawa-ketawa sendiri gitu. Saya tanya, kamu tuh nonton apa sih? Gitu, dia nonton di YouTube. Terus yang ternyata ditonton stand up comedy. Dan saya pikir, wah oke juga nih ya, membuat hati suami saya dan saya tuh ketika nonton tuh ketawa, ya gembira gitu, ketawa-ketawa. Ya itu ternyata hati yang gembira itu membawa semangat, membangkitkan gairah bagi kita untuk berjuang, gitu ya. Dan itu tadi pengalaman saya tentang bagaimana mendampingi orang-orang mandiri. Jadi Bapak Ibu yang saat ini sedang isolasi mandiri, jangan takut. Kalau memang di grup WA ada berita-berita yang membuat Bapak Ibu cemas, skip, nggak usah dibaca. Tetapi kalau yang misalnya sesuatu yang menggembirakan, kita mendengarkan lagu-lagu pujian yang menenangkan, lakukan itu. Tapi sekiranya berita-berita yang buat Bapak Ibu jadi khawatir, takut, skip, nggak usah dilihat, nggak usah ditonton, ya. Gitu. Jadi memang di masa pandemi banyak akhirnya yang dari kita itu mengalami perubahan-perubahan. Ya. Sebentar. Oke, sebentar saya share screen lagi ya. Oke, Bapak Ibu, jadi secara ilmiah itu memang sudah terbukti bahwa stres itu dapat mempengaruhi kesehatan karena menurunkan kadar imunitas di tubuh kita. Kita stres dengan pekerjaan, kita mungkin stres dengan bagaimana nanti kesehatan kita dan sebagainya, itu dapat mempengaruhi.
kemudian bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan psikis kita? Nah, kalau di psikologi ada istilah namanya resiliensi. Nah, Romo dan Bapak Ibu sekalian, resiliensi itu apa sih? Jadi resiliensi itu merupakan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi permasalahan hidup. Tidak hanya mampu beradaptasi, namun juga bangkit dari keterpurukan. Kalau saat ini mungkin kita merasa, wah, pendapatan kita dalam pekerjaan berkurang, kemudian ada anggota keluarga yang sakit atau kita yang sedang sakit, kita mampu nggak beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada dan bangkit dari keterpurukan itu. Ya. Nah, resiliensi ini ibaratnya seperti pohon bambu. Bapak Ibu tahu pohon bambu ya? Kita mau belajar nih resiliensi dari pohon bambu itu seperti apa. Pohon bambu itu merupakan pohon yang sangat lentur. Ya, ketika dia ada angin kencang itu jarang sekali pohon bambu itu roboh. Biasanya dia akan bergoyang ke kanan ke kiri, tetapi tidak mudah roboh. Tidak seperti pohon-pohon misalnya kalau di Semarang sering ya musim hujan itu sering kali ada pohon yang roboh gitu, kemudian sampai harus dipotong ranting dan dahannya. Nah, kalau pohon bambu itu di tahun pertama sampai ketiga awal kehidupan pohon bambu itu pertumbuhannya sangat lambat. Ya, Bapak Ibu tahu rebung ya? Kalau makan lumpia itu ada rebungnya, itu kan dari pohon bambu. Ya paling di usia 1-3 tahun pohon bambu itu ya paling ya serebung itu masih pendek gitu. Tetapi yang disiapkan adalah fondasinya, di bawahnya, di akarnya. Nah, kenapa kita perlu belajar? Saya pikir di masa pandemi ini mungkin 1-3 tahun pandemi ini kita tuh ibarat kayak nggak tumbuh gitu loh. Pekerjaan ya pokoknya stuck di situ aja, nggak berkembang. Tetapi kita harus menguatkan fondasi akar kita. Supaya ketika nanti kita akan menjulang tinggi, sekian meter, seperti pohon bambu, sekian meter, kita punya akar yang kuat, sehingga ketika ada badai datang, itu kita tidak mudah roboh. Nah, apa sih yang perlu kita persiapkan, fondasi-fondasi apa yang perlu kita persiapkan? Nah, Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu lebih banyak, misalnya work from home dan sebagainya, semakin dekatkan relasi dengan keluarga. Kalau saat ini, misalnya kalau ke gereja, apalagi yang punya anak remaja, seringkali kan kalau ke gereja itu dia lebih senang dengan teman-temannya kan. Nah ini justru saatnya kita bangun gereja-gereja di dalam rumah. Ya, keluarga-keluarga ini kan bentuk gereja-gereja kecil yang akan menguatkan iman kita. Dari pengalaman kita, keluarga, di masa pandemi, ceritakan kepada anak kemudian apa yang membuat keluarga kita jadi bersyukur. Yang perlu kita kuatkan lagi iman kita. Oh, mungkin kita perlu setiap malam doa bersama, membangun misbah keluarga, tidak hanya berdoa, tetapi membaca firman Tuhan. Firman yang diucapkan itu akan semakin menguatkan kita. Saya pun dengan anak-anak, dengan suami juga tiap malam itu kita membaca dari Mazmur 91. Anak saya sampai hafal itu. Tanpa baca Alkitab, karena sering dibaca, akhirnya dia hafal sendiri. Gitu ya. Jadi semakin menguatkan, kita makin menguatkan fondasi kita. Kalau yang tadinya kita punya gaya hidup, misalnya sering kalau ngopi di kafe yang harganya satu cangkir 30.000 sampai 50.000 misalnya. Nah, kita belajar di 1-3 tahun ini kita menjadi punya gaya hidup yang merasa cukup. Tidak harus minum kopi itu di kafe yang mahal, tetapi misalnya bikin sendiri, nyeduh sendiri, dengan misalnya satu saset hanya 1.500, tetapi dapat memberikan kenikmatan, kebahagiaan, ya lakukan itu. Kuatkan fondasi, kuatkan akar-akar kita dulu. Kemudian dari pohon bambu kita juga belajar yang namanya fleksibilitas. Pohon bambu itu mampu bergoyang bersama angin kemanapun dan tidak mudah roboh. Meskipun dia lebih tinggi, menjulang tinggi dibanding pohon-pohon lainnya, tetapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Karena di 3 tahun awal kehidupannya itu dia sudah menguatkan akar-akarnya sebagai fondasi. Nah, kemudian gimana sih cara kita supaya tetap tenang dan sehat di masa pandemi ini? Secara psikis, tentu akan mempengaruhi kesehatan psikis, akan mempengaruhi juga kesehatan fisik kita. Saya punya 3 tips, Bapak Ibu dan Romo Sunar. Yang pertama adalah kita merilekskan tubuh. Jadi jangan sampai ketakutan itu menguasai pikiran kita. Hindari berita yang buruk, hoax. Misalnya di grup WhatsApp ada berita-berita yang membuat kita menjadi cemas, nggak usah dibaca, di skip aja, jangan di-share ke yang lain juga.
Kemudian dengarkan musik yang menenangkan hati, lagu-lagu pujian, atau mungkin Bapak Ibu juga dapat mendengarkan khotbah dari YouTube misalnya. Bersukacitalah, bergembiralah ya. Kalau misalnya lagi sedih, dengarkan lagu-lagu yang menguatkan. Jangan yang semakin nada syairnya itu berupa kesedihan. Jangan, nanti kita semakin dikuasai pikiran-pikiran yang sedih gitu ya. Jadi sesuatu yang membangun, yang membangkitkan semangat. Ya, karena kata-kata itu punya kuasa, itu punya kekuatan. Ketika kita mengatakan hal-hal yang baik, seperti tadi sharing dari Pak Adi, dari Bu Tina, itu kan menguatkan. Dengan sharing begitu ada kekuatan didapat dan dapat memberikan kekuatan pada yang orang lain juga gitu. Tentang kebaikan Tuhan, tentang betapa Tuhan itu menjaga keluarga kita, betapa Tuhan itu menyediakan apa yang kita perlukan. Jadi bersukacitalah ya, karena kata-kata itu juga punya kuasa. Kemudian yang kedua adalah bernafaslah dengan sadar. Bapak Ibu, bersyukur ya kita dapat menghirup oksigen dengan gratis. Yang kemarin misalnya sempat mengalami fase-fase kritis itu kan, apalagi sekarang cari oksigen sulit. Dapat oksigen, tabung oksigennya, tetapi mau isi ulangnya kesulitan juga. Jadi kita masih dapat menghirup udara dengan free, dengan nyaman, karena kalau pakai oksigen pun itu juga nggak senyaman kalau kita bernafas biasa. Gitu. Jadi bersyukurlah. Ya bernafaslah dengan sadar. Seringkali kita bernafas itu nggak, ya, pokoknya tinggal melakukan, udah otomatis gitu ya, nafas ya udah otomatis kita bernafas. Tetapi kita seringkali tidak menyadari udara masuk dan udara keluar. Nah, Bapak Ibu kita mau latihan dulu ya, bagaimana latihan pernafasan. Saya punya rumus nih Bapak Ibu dan Romo Sunar, yaitu latihan pernafasan 478. Nah, apa ini pernafasan 478? Ya, kita mau latihan sama-sama ya. Jadi, tutorial. Ya, jadi 4 itu artinya 4 detik nafas dari hidung, kemudian rasakan ya ketika udara mengalir di hidung, kemudian 7 detik itu kita tahan sebentar, kemudian 8 detik kita hembuskan pelan-pelan. Boleh senyamannya Bapak Ibu dan Romo, mau mengeluarkannya dari hidung atau dari mulut ya. Kalau yang dari belakang, mohon maaf, nah, kalau yang masih positif mungkin tidak mencium aroma ya. Yang negatif nanti bahaya ini, nanti dapat mencium aroma-aroma. Jadi dari keluarnya dari hidung atau dari mulut saja. Ya, jadi kita mau latihan ya. Nanti saya akan bantu hitung. Sekarang silahkan Bapak Ibu dan Romo duduk dengan rileks, senyaman mungkin, mau sambil nyender atau mau duduk tegak, monggo ya. Kita akan latihan, boleh sambil matanya terpejam, kalau itu membuat rileks nggak apa-apa, kalau mau terbuka pun nggak apa-apa. Oke, sudah siap Romo dan Bapak Ibu sekalian? Kita mau latihan ya. Baik, hirup nafas, saya hitung 1, 2, 3, 4, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 7, hembuskan perlahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita mulai ulangi lagi ya. Kita tarik nafas. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak Ibu, ternyata kalau bernafas dengan sadar, dengan yang kita sadari, itu membuat kita lebih tenang. Bapak Ibu dapat merasakan ya, ketika kita bernafas dengan tenang, itu detak jantung kita pun juga akan lebih tenang. Tetapi kalau kita sedang emosi, kita marah, kita sedang menangis karena cemas, itu nafas kita juga akan lebih cepat. Nah, caranya adalah kita latihan pernafasan. Paling tidak, latihan pernafasan 478 ini minimal 4 kali putaran, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lakukan di mana aja, pas lagi rebahan, lagi santai duduk, lagi jalan, lagi naik kendaraan, boleh kita latihan ini ya, membuat rileks. Jadi ketika nafas masuk kita dapat mengatakan dalam hati juga, nafas masuk ku tenangkan tubuhku. Nafas keluar ku bawa tenang ke dalam tubuhku. Ya, jadi nafas masuk ku tenangkan tubuhku, nafas keluar ku bawa tenang ke dalam tubuhku. Nanti itu akan membuat rileks tubuh kita, pikiran-pikiran kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kendalikan pikiran dan tindakan
tindakan. Romo Sunar dan Bapak Ibu sekalian, kita tidak dapat mengontrol kendali di luar diri kita. Kita tidak dapat mengontrol kapan pandemi ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan semuanya ini akan selesai, COVID itu kan hilang, kayaknya juga nggak hilang ya, mungkin nanti juga akan seperti orang kita kalau kita flu gitu ya. Nanti kita ada herd immunity, sudah semuanya banyak yang kena, sudah imunisasi, vaksin, itu nanti lama-lama akan terbentuk herd immunity dan akhirnya ya seperti flu biasa gitu. Jadi tapi kita tidak dapat mengontrol kendali di luar diri kita. Kita tidak dapat mengontrol orang-orang yang mungkin keluarga kita, ada tetangga kita yang positif COVID, kita tidak dapat kontrol itu. Namun yang dapat kita lakukan adalah kita dapat mengendalikan cara kita menilai, menanggapi, dan bereaksi. Kita punya kuasa untuk mengendalikan pikiran dan tindakan kita. Maka lakukanlah. Ya. Misalnya begini, menilai itu seperti apa sih? Oh, kita punya penilaian bahwa, oke, memang pandemi ini ada. Ya, misalnya, oh iya, keluargaku misalnya ada yang kena, atau teman kantorku ada yang kena. Kemudian bagaimana cara kita menanggapi? Kayaknya kalau sekarang ini sudah banyak orang itu yang terbuka pikirannya, bahwa COVID itu bukan sesuatu yang menakutkan, yang membuat malu, yang membuat dikucilkan, enggak. Tetapi itu memang ada, dan kita meresponnya begini, misalnya, kayak tadi ya, Bu Tina setelah melewati isolasi mandiri, kemudian masih ada berkat-berkat yang diterima ketika ada temannya yang isolasi, akhirnya membagikan berkatnya. Ya respon itu menanggapi, jadi menguatkan yang lain, akan pengalamannya juga, menguatkan keluarganya, menguatkan orang-orang yang kita juga dikuatkan di sini dari sharing Pak Adi tadi. Kemudian bereaksi seperti apa? Oh, aku tahu bahwa COVID ini masih ada, pandemi ini masih ada, maka yang dapat aku lakukan adalah aku menjaga prokes lebih ketat lagi. Sekarang kalau pakai masker, double masker, kemudian lebih sering cuci tangan, makan makanan yang sehat, imbangi olahraga, banyak makan buah. Cari vitamin susah ya, Bapak Ibu. Merasakan mencari vitamin sekarang di apotek itu susah. Nah, maka sekarang orang banyak mulai beralih ke yang lebih natural, minum rempah-rempah, makan buah, itu dapat kita kendalikan. Jadi, Romo dan Bapak Ibu sekalian, kita tidak dapat mengendalikan peristiwa yang ada di luar kita, tetapi kita mampu, kita punya kuasa untuk mengendalikan pikiran dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Nah, sebagai penutup, ada satu ayat yang menguatkan kita semua dari Amsal 17 ayat, yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa obat yang paling manjur itu adalah hati yang gembira. Obat COVID itu bergembiralah, bersukacitalah. Ya. Karena apa? Dengan kegembiraan itu membuat imunitas tubuh kita menjadi lebih baik lagi, meningkat, dan itu akan melawan virus-virus yang ada dalam tubuh kita. Tetapi kalau kita patah semangat, kita merasa bahwa, waduh nanti gimana, kita khawatir, itu dapat mengeringkan tulang kita. Ya, jadi Romo dan Bapak Ibu sekalian, di masa-masa pandemi ini, bergembiralah, terimalah segala sesuatu ini dengan yang mungkin kita anggap bahwa pandemi ini musibah, kita jadikan bukan musibah, tetapi ini adalah anugerah. Anugerah Tuhan menyapa kita, menyapa keluarga kita. Memang Tuhan itu luar biasa, mujizat itu masih ada sampai sekarang, memberikan kesembuhan bagi kita semua, memberikan kekuatan, dan Tuhan kirimkan orang-orang yang menolong, memberikan kasih kepada kita. Itu sharing dari saya, dan semoga dapat menguatkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan saya kembalikan kepada Kak Elis. Terima kasih Mbak Ira, luar biasa ya, sangat mencerahkan dan menguatkan gitu ya. Kata kuncinya adalah resilient gitu ya, dan belajar dari pohon bambu gitu. Ternyata dari sesuatu yang ada di sekitar kita pun kita. Terima kasih Mbak Ira atas peneguhannya, semoga bisa memberikan kekuatan barulah untuk kita semua untuk menghadapi situasi yang belum jelas ini kapan berakhir. Nggih, matur nuwun. Kita lanjutkan ya, teman-teman semua dan Romo. Kami mohon Bu Dr. Patrice untuk bisa menyampaikan sesuatu. Mungkin ada titipan-titipan dari Romo yang ingin disampaikan oleh tim kesehatan. Monggo. Terima kasih. Selamat malam Romo dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga
pada teman-teman yang sudah sharing. Hebat sekali sharingnya. Begitu juga dengan Bu Ira yang menambah semangat. Ya, betul sekali kata Bu Ira bahwa obat yang manjur itu adalah hati yang gembira. Ya, betul. Nah, ini mungkin saya nanti dibantu sama Romo atau Bu Utami ya untuk menambahkan kalau ada yang kurang. Ini kalau ditanya tentang sudah dilakukan oleh paroki dalam membantu saudara-saudara kita yang terpapar. Nah, itu di paroki kita itu ada Romo yang membentuk waktu itu, namanya adalah gugus tugas COVID-19. Di situ anggotanya itu tidak hanya dari tim kesehatan saja, tetapi juga dari bidang pelayanan, kemudian Romo, terus kemudian ada perwakilan dari Dewan Paroki Harian. Nah, memang sebenarnya tujuan daripada gugus COVID ini yang ada di paroki itu sudah di WA paroki. Mungkin bisa saya bacakan kalau yang belum sempat untuk membaca. Jadi yang pertama adalah pelayanan trauma healing akibat COVID. Kemudian ada pelayanan sosial ekonomi keluarga yang terdampak COVID, pelayanan konsultasi kesehatan, dan pelayanan rohani spiritual. Nah, bagi umat yang membutuhkan, terutama mereka yang termenghubungi tim ini, di situ ada nomor HP-nya, yaitu 0858 6948 5216. Tetapi saya harus menyampaikan walaupun tim ini dibentuk, tetapi masih banyak kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang ada. Karena memang sebenarnya kasus ini melingkupi semua tadi yang sudah Bu Ira tuangkan, bahwa tidak hanya dari segi psikisnya saja, tetapi juga ekonominya, kemudian kesehatan juga. Nah, jadi itu dari tim ini ya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu, tetapi jangan gimana ya, kecewa atau gimana, memang terbatas sekali ya untuk membantunya. Nah, salah satunya saja contohnya, ini saat ini di paroki itu sudah disediakan tabung oksigen lengkap dengan selangnya, juga oximeter. Nah, jadi kalau ada, kenapa ini diadakan? Karena mengingat kondisi saat ini, betul kata Bu Ira, di mana-mana untuk mencari oksigen itu sekarang susah sekali, ya. Dan harganya pun juga tidak main-main, ya. Saya ingat sekali pada waktu setahun awal-awal pandemi ini, untuk beli masker saja, masker bedah itu dulunya itu cuma 20.000 satu box isi 50. Waktu itu bisa dijual sampai jutaan. Nah, jadi saya ingat ini sekarang yang main adalah di tabung oksigen. Dan juga yang kedua, karena rumah sakit dan rumah dinas itu sudah full semua, dan di mana tenaga medisnya pun juga sudah pada kewalahan. Kewalahan itu dalam arti, jadi sudah tidak imbang antara tenaga yang dilayani. Nah, akhirnya juga banyak juga tenaga medis yang akhirnya juga tumbang sendiri, yang terpapar juga. Ya, karena mereka juga ada batasnya ya, fisiknya itu juga ada keterbatasan juga. Maka dari itu
dengan ide, dengan melihat itu, maka disediakan itu tabung oksigen walaupun punya 2, tapi siapa tahu itu bisa membantu. Membantunya itu bukan arti menyembuhkan, tetapi itu hanya sebagai sementara untuk mencapai tempat pelayanan kesehatan yang semestinya. Seperti itu. Nah, kemudian juga kalau umpamanya tentang tadi seperti Bu Tina sudah dihubungi oleh Pak Lukas di pelayanan. Jadi apa yang dibutuhkan ya paroki juga berusaha untuk membantu itu sebisanya juga, walaupun itu juga tidak bisa maksimal seperti itu. Itu kalau dari tim gugus tugas COVID-19. Jadi kayak tadi juga ada yang mencari ambulan untuk mengantar ke rumah sakit. Juga itu juga kami paling cuma bisanya memberi informasi-informasi saja. Tetapi kami juga ya tidak bisa menyediakan ambulannya. Seperti itu. Nah, kalau mau konsultasi tentang apa yang harus dilakukan, terus bagaimana mengatasinya, nah itu juga bisa melewati itu, bisa. Mungkin nanti akan dijawab, ya, kami akan mengusahakan sebisa mungkin untuk menjawabnya. Itu kalau mengenai gugus tugas COVID-19, mungkin dari Romo atau Bu Utami bisa menambahkan apa yang kalau saya yang kelewatan. Kemudian saya akan menanggapi tadi dari Pak Adi. Ini saya itu sudah tidak ada rasa, sudah isolasi mandiri, tapi kok hasilnya masih positif terus. Terus ini gimana? Nah, jadi begini, dulu pada awal-awal itu memang rame itu city value, city value. Jadi city value itu artinya adalah cycle threshold pada PCR. Jadi itu sebenarnya suatu metode yang merupakan jumlah siklus amplifikasi gen target pada alat PCR yang diperlukan untuk menghasilkan fluoresen yang melebihi nilai ambang batas. Jadi maksudnya begini, yang diperiksa itu kemudian direplikasi, diputer. Nah, titrasinya ini sampai seberapa? Nah, itu ada yang kalau city value saya cuma 14. Jadi maksudnya putaran yang ke-14 itu virusnya itu nampak. Seperti itu. Kemudian belum, kalau sampai di situ belum nampak, itu diputar lagi terus, diulang-ulang, umpamanya city value-nya hasilnya 25. Berarti pada pemutaran itu pada yang 25 itu baru kelihatan virusnya. Tetapi dari pedoman yang sekarang yang terakhir itu ada, jadi ini bukan bukan dijadikan patokan untuk menganggap bahwa seorang penderita itu adalah sembuh. Tidak, patokannya bukan city value itu. Nah, jadi saya akan bacakan kriteria selesai isolasi. Kapan toh isolasi itu selesai? Ini masa saya di kamar terus sampai berapa lama? Masa sampai berbulan-bulan seperti itu, ya. Jadi derajat COVID itu ada yang tanpa gejala, ada yang gejala ringan, sedang, berat, kritis. Nah, yang diperbolehkan isolasi mandiri itu adalah mereka yang tanpa gejala atau mereka yang bergejala ringan. Nah, apakah diperlukan pengulangan swab PCR? Kalau pada pedoman yang terbaru sampai sekarang itu baik yang asimptomatis yang tanpa gejala maupun gejala ringan sampai sedang itu tidak diperlukan untuk
pemeriksaan PCR. Jadi selesainya kapan? Selesainya kalau yang tanpa gejala itu adalah isolasi mandiri 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Itu yang tanpa gejala. Tetapi kalau yang gejalanya ringan sampai sedang, itu 10 hari setelah onset gejala dan 3 hari atau lebih bebas gejala, demam, dan gangguan pernafasan. Jadi bebas, sehat, seperti itu. Pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, dokter memberikan surat bebas COVID, sudah boleh bersosialisasi seperti biasa. Itu dasarnya bukan dari city value dari swab PCR ulang, tetapi berdasarkan pada gejalanya, perkembangan gejalanya, kemudian juga perbaikan dari laboratorium maupun dari ronsen torak yang dilakukan. Nah, itu sudah selesai, ditambah 3 hari atau lebih dari 3 hari, paling enggak 3 hari itu bebas gejala demam dan gangguan pernafasan. Itu sudah seperti itu. Nah, perjalanan virus ini itu memang begini. Jadi dia pada awal-awal dari masa inkubasi sampai muncul gejala, itu virus itu memang masih akan terdeteksi. Kemudian masuk minggu kedua, nah itu mulai sampai kira-kira tuh kalau dulu itu sekitar 10 sampai hari ke-10 sampai ke-14 sudah tidak ada. Jadi yang ada itu tinggal serpian-serpiannya saja. Nah itu biasanya yang masih terdeteksi yang dikatakan masih positif. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Begitu Bu Elis? Ya, matur nuwun Dokter. Mungkin bisa bermanfaat untuk kita dan kadang-kadang memang harus diakui kita kadang-kadang tidak sempat membaca WA blast yang dari paroki. Jadi memang informasi seperti ini khususnya penting ya untuk saudara-saudara yang sekarang sedang dalam situasi atau sedang isoman di rumah gitu. Romo atau Bu Tami mau menambahkan informasi dari Dokter Petris, monggo. Monggo Romo, mungkin perlu disampaikan untuk prosedur yang tadi disampaikan Bu Pet, tabung oksigen dan bagaimana cara meminjamnya kalau ada kalau kita atau umat sekitar kita membutuhkan keduanya. Monggo Romo. Mungkin yang pas menjelaskan Bu Petris peminjaman itu. Ya termasuk nanti ketika sudah dipakai lalu diapakan semacam itu ya. Tadi ada. Memang tadi berikan tahu kepada saya, tapi kan kalau saya sekilas saja. Silakan Bu Petris. Romo, ini kita lanjut aja ya Romo ya. Ya. Kita lanjut terus aja ya. 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 Monggo Dokter. Ya. Jadi prosedurnya mungkin bisa melewati HP dari gugus COVID. Kemudian akan nanti di situ akan diterima oleh tim gugus COVID. Kemudian kalau memang tabungnya ada dan tersedia itu dan memenuhi kriteria, maksudnya kriterianya begini. Kalau memang itu masih dalam ringan atau sampai sedang itu mungkin masih bisa terbantukan. Tetapi kalau memang sudah parah ya, sudah sesak sekali, memang apa boleh buat, mau enggak mau itu pasti harus dibawa ke rumah sakit. Dengan tabung itu pun itu tidak membantunya tidak berarti seperti itu. Kemudian setelah itu bisa diambil gereja, bisa ketemu dengan Peter atau Agung nanti yang akan mengambilkan barangnya. Kemudian nanti pada waktu pengambilan Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi buku pinjam pakai alat itu.
Jadi catatan untuk kami saja. Ini kalau ditanya, loh ini tabungnya enggak ada kemana ya? Oh ternyata lihat catatan, oh dipinjam sama si A, seperti itu. Kemudian setelah itu pada waktu mengembalikannya, itu juga tolong mengembalikannya jangan dikembalikan ke tempat. Saat ini yang pertama itu ada di ruang rapat dewan. Nanti mengembalikannya tolong diletakkan saja di depan pintu utama gereja. Yang di sisi sayap kan di situ ada ruangan yang kaca yang tempatnya panel listrik. Nah, letakkan aja di situ dan beritahukan kepada Peter atau Agung kalau ketemu bahwa tabung sudah kami kembalikan di situ. Kemudian juga selang oksigennya tidak perlu dikembalikan, ya. Selang oksigen yang sudah dipakai itu membuangnya jadi dengan khusus, jadi masukkan saja ke tas kresek, kemudian ikat kencang, kemudian buang. Sudah seperti itu. Ya, memang secara idealisnya tidak seperti itu, harusnya melalui dengan khusus, tetapi baik lagi bisa dikasih tulisan, ini barang infeksius. Nah, jadi orang yang mengambil sampah pun mengerti, oh ini, jadi mereka tahu, oh ini hati-hati harus untuk mengambilnya. Nah, atau bisa juga itu dirusak, ya. Jadi sebelum dibuang mungkin digunting dulu supaya tidak dipakai, karena kejadiannya seperti masker ya, waktu itu ada yang nakal juga ya. Jadi maskernya itu dicuci, disetrika, dikeringkan, kemudian dijual lagi. Nah, seperti itu. Jadi bisa sebelum mengembalikan selangnya itu dibuang, itu potong-potong aja, dirusak aja, terus masukkan ke tas kresek, tulisi barang infeksius, seperti itu. Nanti pengambil sampah mereka akan mengerti, oh ini ada catatannya. Seperti itu. Gitu Romo. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah dipaparkan dengan gamblang. Juga termasuk ini yang kita undang bukan hanya sahabat-sahabat kita yang sedang terpapar, tapi juga para pamong lingkungan. Maksudnya adalah itu, supaya para pamong itu tahu dinamika yang ada di paroki kita, terutama dalam memberikan pelayanan kepada umat yang sedang terpapar dengan yang sudah dibelas. Itu juga kadang-kala menjadi kesulitan. Nomor belasnya ora diwaca, ora dibuka. Itu ada nomor di situ ya sebetulnya, bisa saling mengupdate, saling digunakan dengan baik. Meskipun juga seperti paparan Bu Petris, tentu paroki juga dalam suatu keterbatasan. Paroki bergerak, kepikiran bergerak, keuskupan bergerak dengan berbagai macam cara ya. Tentu segalanya tidak bisa membackup secara full karena kita juga tetap bekerja sama dengan masyarakat dan juga pemerintah. Itu saja kalau dari saya. Jadi ada tim trauma healing. Seperti pertemuan ini adalah satu di antara kesekian langkah tim trauma healing yang dikomandai oleh Bu Tami dan Pak Beni bersama tim TPKP ini, dan mengundang Mbak Indira bersama-sama dengan kita. Ini kan cara-cara yang kita gunakan untuk memompa energi positif. Juga termasuk kalau setiap jam 8 itu ada doa khusus untuk saudara-saudara kita yang sedang terpapar. Ini karena kita ada acara ini, maka kita tidak bergabung ya. Tapi umat yang lain itu jam 8 ini dan juga hari-hari lain itu juga berdoa bersama secara online. Itu Mbak Elisa, itu ya. Kita apa ini? Ini buka tanya jawab atau mau langsung ditutup Romo ya? Sebentar. Romo jadi mau menjelaskan tentang ini yang tawaran dari KVKPAN berupa masker, vitamin dan hand sanitizer yang terdampak COVID. Oh ya, itu ternyata barangnya sudah ada di pasturan. Nanti akan kita bongkar dulu, lalu akan kita distribusikan seperti apa. Ini tadi malah sudah resepnya. Rumisi padahal. Tim ya akan melihat isinya apa. Oh baik, Romo.
Oh iya, kalau begitu kita mungkin bisa buka 1-2 pertanyaan ya. Kebetulan ada beberapa ketua lingkungan yang juga hadir. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan tadi terkait dengan kebijakan dari gereja untuk Satgas gugus tugas COVID tadi ya, terkait dengan pelayanan-pelayanannya, monggo dari ketua lingkungan atau mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan. Mumpung ada Romo, ada Dr. Patrice, dan kalau ada pertanyaan untuk Bu Ira juga monggo dipersilakan. Monggo. Oke, saya tanya Bu Kalisa. J, Pak Tommy J. Nggih. Sebentar, saya cari dulu Pak. Patrice nggih. Saya sudah isoman 12 hari. Saya dinyatakan negatif, tapi dengan swab antigen. Yang saya tanyakan, cukupkah itu dengan antigen? Karena gejala saya penciuman dan rasa hilang, hanya itu aja, tidak ada panas, tidak ada pilek. Dan apakah saya cukup dengan antigen atau tetap harus dengan PCR? Dan saya juga tanya kelemahan PCR dan kelebihannya apa dan kelemahan dari antigen apa? Karena kita awam banget, biar kita lebih paham. Gitu Bu Patrice atau Pak Han, terima kasih. Maaf Pak Tommy, berarti Pak Tommy sampai sekarang masih penciumannya masih hilang ya? Enggak, sudah agak muncul, tapi belum 100%. Ya. Hanya itu aja, nggih. Jadi seperti tadi yang saya ungkapkan, bahwa pada pedoman, itu kalau untuk keluhan ringan sampai sedang, itu memang 10 hari plus 3 hari tanpa gejala. Nah, tetapi kalau sampai 10 hari, ternyata masih ada gejala, yaitu teruskan sampai tanpa ada gejala, terus ditambah 3 hari. Seperti itu. Sebenarnya tidak perlu untuk melakukan PCR ulang lagi. Jadi kalau ini umpamanya sampai 12 hari, masih ada gejala, ya walaupun sudah ada perbaikan, ya masih terus isoman itu. Sampai tidak ada gejala. Umpamanya gejalanya hilang di hari ke-15. 15 itu sudah sehat, tidak ada gejala apapun. Penciuman, rasa, panas, pernafasan tidak ada. 3 hari ke depan. Berarti sampai tanggal 18. Nah, kalau sampai itu sudah tetap tidak ada gejala, Bapak sudah tidak perlu isoman lagi. Dan tidak perlu dilakukan PCR swab. Seperti itu. Nah, kalau untuk mengenai antigen, sebenarnya antigen itu bukan untuk evaluasi. Karena antigen itu terdeteksi itu pada waktu yang singkat, di 7 hari pertama. Itu bisa terdeteksi antigen virusnya. Tetapi setelah lebih dari 7 hari, itu virus itu sudah mati. Jadi yang muncul adalah antibodi. Pada minggu kedua itu akan seperti itu. Jadi sebenarnya ininya bukan antigen. Kemudian kalau PCR swab, ya itu tetap aja ada beberapa kelemahan, walaupun sampai sekarang itu masih dijadikan gold standar untuk diagnostik. Jadi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah cara pengambilannya. Jadi makanya dihimbau untuk melakukan pemeriksaan maupun PCR ini adalah di tempat pelayanan kesehatan yang sudah ditunjuk, karena di situ tenaga medisnya itu sudah dilakukan pelatihan khusus untuk itu. Kami tenaga kesehatan itu tidak semuanya bisa. Jadi hanya mereka yang diberi pelatihan khusus untuk itu. Jadi cara pengambilan itu mempengaruhi. Kemudian dari cara pengambilan itu cara penyimpanan. Cara penyimpanan itu juga mempengaruhi itu. Gitu Pak Tony. Terima kasih Bu Patrice. Saya kembalikan Bu Elisa. Ya, Mas Arun, Pak D, semoga cepat pulih kembali, penciumannya bisa dar lagi dengan enak. Yeah. Baik, masih adakah yang lain yang ingin bertanya?
Saya Bu Elisa, selamat malam. Pak Atek, monggo. Bertanya kepada siapa, J? Hanya kepada Bu Petri saja. Ya, silakan. Selamat malam Romo dan Bapak Ibu. Bu Petri, saya mau nanya aja untuk pengembalian oksigen yang di dekat panel itu sudah dalamkah kosong dikembalikan? Cuma itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Nah, begini Pak, kalau Bapak sudah mengisi itu terima kasih sekali. Tapi tidak wajib ya, misalnya ada yang kembalikan mungkin itu berdasarkan kemampuan daripada peminjam. Jadi kami dari tim gugus COVID itu tidak harus kembali dengan isi, tidak. Tapi diharapkan kalau itu mampu, ya tolonglah kembalikan sudah berisi. Karena kalau sudah berisi itu nanti untuk karena kalau kosong kan kami masih harus mencari tempat untuk mengisi lagi. Tapi kalau memang betul tidak mampu, kami tidak memaksa, tidak apa-apa. Bu Petris, kalau pengisiannya itu di mana Pak itu? Pengisiannya itu di tempat-tempat yang gas itu yang ada beberapa tempat Pak, tapi cuma saya yang tahu tuh yang malah di dekat gereja di sebelah bakso Kondang Roso itu ada. Oh ada ya. Ya. Itu sekitar berapa ya Bu? Waduh. Saya kok nggak kasih itu. Ya sudah Bu Petris, yang penting nanti kalau ada yang membutuhkan akan mengembalikan. Kalau bertanya kan saya sudah ada jawaban. Syukur kalau bisa dikembalikan dalam keadaan isi untuk kesinambungan ke depan lebih cepat ya, ada ready dan tidak ready. Oke, semua itu Bu Petris. Terima kasih Bu Petris. Selamat Terima malam. kasih juga Pak. Sudah Bu Elisa. Matur nuwun Pak Tek atas pertanyaannya, bisa memberi informasi juga untuk semua. Monggo, apakah ada yang lain yang masih ingin ditanyakan atau didiskusikan sebelum ditutup oleh Romo? Petris. Sinten J? Maaf, ini statusnya Pak Budi Tomo, tapi saya istri. J, monggo Bu. J. Pertanyaan pada Bu Petris. Bu, ini posisi saya lagi sakit. 3 malam saya demam, panas tinggi. Kemudian saya atasi dengan minum penurun panas, ya, lalu obat flu, vitamin, ya begitu. Setiap kali habis dan saya terasa enak, tapi habis itu demam lagi. Dah itu lewat udah 3 hari kemarin. Terus hari ini, artinya sampai hari ini saya memang belum tes. Karena kemungkinan besar kalau saya tes itu pasti dikatakan positif. Tapi saya antisipasi sendiri aja, isolasi mandiri dengan berbagai upaya, minum vitamin, obat, kemudian ya dengan cara-cara tradisional seperti itu. Untuk saat ini penciuman sih kadang hilang, kadang juga bisa gitu. Saya pikir wah ini hanya kesumbat aja gitu. Gimana baiknya ya Bu Patris? Apakah saya harus swab sekarang atau menunggu sampai berapa hari biar kondisinya membaik? Berarti maaf Bu Budi, ini berarti sudah hari keberapa nih? Hari keempat atau hari ketiga? Dokter, saya mulai Kamis sore itu udah demam. Kamis sore. Oh ya, ini hari keempat ya. Iya. Sebaiknya Ibu tetap pastikan konfirmasi ini betul COVID atau tidak. Karena penata laksanaannya itu berbeda. Jadi kalau itu memang bukan COVID, berarti Ibu kan tidak perlu melakukan isolasi mandiri. Tetapi kalau itu memang benar, berarti Ibu harus melakukan isolasi mandiri. Seperti itu. Jadi tujuan isolasi mandiri ini salah satunya adalah untuk memutus rantai penularan, terutama pada orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Yang paling dekat adalah anggota keluarga kita.
Seperti itu, Bu. Iya. Dan sebaiknya itu Ibu swab paling tidak adalah antigen. Ini hari keempat itu masih bisa untuk melakukan antigen itu. Iya. Nah, begitu, Bu. Baik, terima kasih informasinya dan solusinya. Bu, tanya, Bu. Sinten, Pak? Kula, Bu. Kula sinten, Pak? Adi. Oh, nggih. Wah, ke Bu Petris sama Pak Handoko. Terus aku kudu piye sekarang? Maksudnya saya sudah menjalani isoman udah sejak tanggal Juni. Hasil PCR saya tanggal 16. Sekarang saya tidak ada gejala apapun. Nah, saya tuh kepikiran masalah ke anak istri saya. Ini sementara saya masih pakai masker kalau keluar kamar. Dan saya tidak berani makan bareng sama anak istri saya karena takutnya kalau satu meja makan saya buka masker. Tapi apakah yang sebaiknya saya lakukan sekarang, Bapak Ibu? Maksudnya PCR lagi kah? Tapi katanya tadi kan dikatakan nggak usah PCR. Tapi apakah itu menjamin dan sebagainya? Saya sendiri juga nggak pengen akhirnya saya akan merasa bersalah kalau akhirnya ternyata saya masih menulari anak istri saya. Pak Adi, kapan Pak Adi merasa betul-betul sehat? Sudah semingguan, Bu. Sudah semingguan. 1 minggu ini tanggal 5 ya? Ya, tanggal 30 itu saya PCR terakhir. Itu PCR itu sudah saya tanpa gejala? Sudah tanpa gejala. PCR saya terakhir tanggal 30 itu dengan apa namanya? Tapi masih positif. Nah, kan Bapak terdeteksi kan terkonfirmasi tanggal 16. Betul. Ya toh? Kemudian Bapak isolasi mandiri sampai gejala tanggal 30 itu sudah sehat tanpa gejala apapun ya. Sudah. Ya. Berarti kalau ini tanggal 30 Bapak tinggal +3 aja. Berarti sebenarnya ini sudah tanggal 5 kalau sampai hari ini Bapak sudah tidak bergejala apa-apa, itu sebenarnya sudah bebas dari isolasi mandirinya. Tidak perlu untuk dilakukan tes swab PCR lagi. Seperti itu. Nanti Bapak malah stres. Mas saya juga bingung pula jawabnya. Oh iya. Ya, justru karena saya merasa dicintai Pak Handoko, Bu Handoko, sama Bapak Ibu yang lain, Mas Beni, Romo, segala, maka saya jadi enak badannya. Iya. Tapi enggak apa-apa Pak Adi, kalau memang masih mau pakai masker di rumah enggak apa-apa. Belum yakin betul loh ya, enggak apa-apa. Ya, saya cuma takut aja Pak. Kalau yang penting untuk aktivitas Pak Adi kan sudah enggak apa-apa untuk gerak gitu. Memang pada beberapa kasus ada yang PCR bisa sampai 3 bulan positif terus. Iya, betul. Oh alah. Ada beberapa kasus seperti itu. Tapi makanya itu sekarang kan tidak satu-satunya. Saya boleh ngantor nggak Pak? Saya boleh ngantor nggak Pak? Boleh. Boleh. Asal pakai. Kan tetap pakai prokes. Ngantor kudu atau angel. Oh kenapa? Lah ya, nggak boleh buka masker tuh. Oh iya betul ya. Iya betul. Berarti saya sudah bisa ketemu Mas Beni juga. Sip, sehat Pak Adi. Semangat Bapak Ibu semua, semangat Bapak Ibu semua. Artinya suruh stop udut Pak itu Pak. Oh gitu. Karena nggak bisa buka masker kok. Bolong maskernya. Dilubangi pas rokok dulu itu satu lubang rokok maskernya. Matur nuwun. Apakah masih ada Bapak Ibu? Saya Bu. Sinten Bu? Bu Tina. Ya. Saya mau tanya untuk dokter. Saya kan mijet. Nah saat ini
saya memang dari kemarin sudah ada beberapa yang mulai tanya, sudah mulai kerja apa belum gitu. Tapi saya kok kayak masih belum berani, karena kalau mijet otomatis bersinggungan langsung dengan orang gitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau saya mijet saat ini, walaupun udah terakhiran tanggal 30 kemarin ya dok ya, itu saya langsung karena mijet otomatis bersinggungan, itu menurut dokter gimana? Apa saya sudah boleh? Apa menunggu beberapa hari ke depan lagi? Karena terus terang kan itu fisik, kalau mijet itu tenaga ya. Kayak gitu dok. Nah, itu sama seperti tadi. Jadi Bu Tina itu berarti sudah berapa hari yang tanpa gejala? Dari kayaknya 10 hari ke atas tuh sudah saya sudah sehat, saya berasa udah sehat gitu. Sampai sekarang tidak ada gejala keluhan apa-apa? Enggak. Kalau ini agak batuk karena saya makan gorengan kayaknya. Jadi begini, pada prinsipnya kalau itu sudah tidak ada gejala, Ibu boleh melakukan aktivitas Ibu kembali. Tetapi memang tetap dengan kalau Ibu tugasnya kan memijat, berarti memang betul kontak fisik langsung. Berarti Ibu juga harus pakai masker dengan cara yang benar juga. Kemudian selalu cuci tangan. Jadi mau memegang pasiennya yang mau dipijat, itu cuci tangan yang bersih. Kemudian melakukan sesudah itu juga kalau mau megang apa sering-seringlah cuci tangan. Seperti itu. Maskernya ini tetap dari datang sampai selesai itu tidak terbuka. Tetap pakai terus. Tidak boleh untuk misalkan break minum gitu, nggak boleh ya dok? Nah, kalau break minum cari tempat. Oh iya. Jadi nggak boleh di depan customer. Ya, seperti itu. Kalau ini sekarang agak batuk ya berarti Ibu tunggu sampai betul-betul sehat. Iya, dan saya kayaknya masih belum mantep aja gitu loh dok, kayak yang kemarin sembuh. Karena katanya bisa, benar dok, bisa setelah sudah pernah kena itu bisa memungkinkan untuk kena lagi. Bisa. Nah itu, jadi saya kayak masih. Makanya yang penting adalah prokesnya itu. Oh iya. Nggih. Makasih dok. Gitu aja. Sehat terus Bu Tina. Amin, terima kasih. Makasih Bu udah kembalikan. Bu El masih unmute. Masih mute. Oh ya, maaf. Bapak Ibu sekalian, sepertinya waktu juga yang memisahkan kita ini. Kalau mau dilanjutkan diskusinya sampai jam 12 malam nih nanti kayaknya. Gimana Romo? Romo siap enggak? Supaya nomor WA gugus tugasnya juga nanti banyak yang WA gitu ya, karena banyak pertanyaan yang hari ini saat ini mungkin belum terjawab. Nanti silahkan disampaikan melalui WA gugus tugas atau langsung ke Bu Tami juga sangat terbuka ya Bu ya. Kalau ada yang membutuhkan informasi apapun yang terkait dengan gugus COVID, kalau tadi kenalnya dengan Bu Tami ya gitu ya. Ya monggo kalau mau WA ke Bu Tami aku kan ya. Silakan ke WA ke Bu Tami atau WA ke nomor gugus tugas. Sekarang kita mendengarkan sambutan ya. Peneguhan terakhir dari Romo untuk hari ini. Nanti dilanjutkan dengan doa penutup karena kita tadi tidak berdoa jam 8. Nanti sekalian doanya di sini Romo untuk mohon kesembuhan dan mendoakan semua saudara yang mungkin sedang beristirahat karena COVID dan nanti juga diakhiri dengan berkat. Monggo Romo. Ya, terima kasih. Saya itu kalau ada update situasi umat itu kan koncone ngobrol paling cedak itu kan Romo Kris ya. Pertama kalau makan malam itu yang mesti banyak bisa barengnya. Lalu seringkali dalam ungkapan kami itu ya sering saya atau marah Romo Kris yang merespon seperti itu. Kita ada ungkapan sederhana ini. Lah wis piye meneh? Tapi ya meneh.
Artinya itu bukan berarti karena itu kebuntuan, tetapi memang yus kenyataan seperti itu. Kenyataan seperti itu bahwa dinamika dalam hidup kita sekarang ini ya wis seperti ini. Lalu kaitkan dengan apa yang dipaparkan oleh Bu Indi, juga Dr. Petris, dan juga sharing-sharing kita semua, akhirnya toh apapun yang ada menjadi suatu kenyataan yang tadi dikatakan piye meneh, itu kan memang harus dilihat dengan kacamata yang baru, frame yang baru. Artinya bukan dengan cara melihat yang serba menakutkan, mengkhawatirkan, kecemasan, tetapi dengan suatu keyakinan, kegembiraan. Tadi berulang-ulang kita mengatakan itu, dan itu yang kita ingin terus bangun ya. Kami juga tidak maido kalau keluarga ada yang terkena lalu situasi tidak seperti tadi sore ini ada seorang umat kita yang mengalami kesulitan bernapas, lalu dibantu dengan oksigen, yang lalu cari ambulan, kangelan, tidak tahu ini nanti nasibnya seperti apa, tetapi memang begitu dinamika kita. Nah, kita berharap apapun itu, saudara-saudara, itu memiliki kekuatan penyembuh dari diri Anda sendiri, maka kita kerjasama ya. COVID bukan aib, ya, tadi diungkapkan Bu Indi, siapapun bisa terkena oleh virus itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berlama-lama, nanti ada hal lain yang mau diungkapkan, di-sharing, diinformasikan kepada bisa melalui nomor WA Satgas itu, bisa pula kepada salah satu di antara kami. Terima kasih sharing-sharingnya Bu Indi, terima kasih jauh-jauh dari Bongsari. Jadi orang kita itu kan anaknya Bongsari dulu ya. Ini simboe anak. Lalu Bu Petris kan kalinya memberikan penjelasan yang cukup gamblang ya, membuka banyak wawasan juga untuk kita semua. Sekarang kita akan berdoa. Mohon rahmat kesembuhan bagi yang sedang sakit, juga lindungan bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau telah melihat bagaimana kami semua juang bersama saudari-saudaraku yang sedang berhimpun ini. Sekarang masih dalam proses ingin mengalami kesembuhan maupun yang telah Kau berikan rahmat kesembuhan, dan juga kami semua yang juga ingin belajar. Dan hadirlah di antara kami, jamalah satu persatu di antara kami, agar segala yang baiklah yang mewujud. Berikanlah keyakinan kami kepadamu sebagai Sang Sumber Hidup, sebagai Sang Maha Agung dari segala-galanya, yang pasti merancang yang baik bagi hidup kami. Maka ajari terus kami untuk dapat percaya penuh kepada rengkuan kasih-Mu yang tanpa batas itu. Berikanlah daya kesembuhan kepada saudara-saudaraku yang sedang dalam keadaan sakit, dan juga yang telah sembuh, dan juga kami semua, tetaplah berikan perlindungan agar sungguh kami dapat dengan setia dalam membimbing dengan dinamika baru oleh karena pandemi ini. Ya Tuhan, berkatilah pula para dokter, perawat, para tenaga medis, mereka yang telah dengan kegigihan memperjuangkan banyak hal di masa pandemi ini, dan juga siapapun yang juga membagikan hati mereka dalam menyikapi secara positif masa pandemi ini. Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi kami semua, oleh sumber kehidupan kami sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan bersamamu, saudari-saudara semua, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang sedang sakit maupun yang telah sembuh, maupun yang memohon terus terjaga kesehatannya, serta siapapun yang kita doakan dalam naungan berkat Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Elisa. Matur nuwun, Romo. Matur nuwun, Mbak Ira yang diberi nama baru oleh Romo, Mbak Indi. Panggilan Ganti saya nama loh di Kerapia. Jenenge Indira no. Iya, nama saya biasa juga dipanggil Indi juga kok. Oh iya, boleh. Ada Matur nuwun juga Dr. Petris Andi, Bu Tina dan keluarga, Pak Eka Andi, dan saudara-saudara semua yang sudah join malam ini. Terima kasih atas penguatannya. Moga-moga acara kita yang sebentar sekali malam ini sungguh bisa memberikan kekuatan baru bagi kita. Tetap jaga protokol kesehatan, semoga semuanya cepat sehat dan jangan lupa bahagia. Saya tutup, sampai jumpa lagi, Mbak Susi. Terima kasih Bapak Ibu, Romo, Bu Petris, terima kasih semua. Matur nuwun semuanya. Matur nuwun. Thank you. Berkah dalam. Thank you, Ira. Sehat. Masuk mono. Masuk mono. Halo bro. Halo. Sampai ketemu. Mati terus mikir lali aku rata pencet. Semono. Ya, semangat. Semangat isoman ya Pak. Romo. Sekarang jantung di lingkungan Paulus ada 16 Romo. 16 yang terpapat tadi ada. Sore tadi ada tambahan 1. Recordingnya di stop dulu, Romo.